Sahabat Nun Masa Project, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Nun Masa Project 19. Hari ini Minggu, kita ada acara pengajian bersama Ustadz Baidowi. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Amin. Amma ba'du. Para bapak serta para ibu jamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mari para santri, para kesepuhan, para majelis, tokoh masyarakat yang saya anggap sebagai orang tua saya sekaligus sebagai guru saya, yang mudah-mudahan senantiasa dapat terima rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita coba pada kesempatan kali ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam. Tidak kalah pentingnya nikmat teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Berkat nikmat tersebut kita bisa berkumpul silaturahmi di tempat yang mulia ini dalam rangka bareng-bareng telaga ini, dengan harapan mudah-mudahan kumpul kita silaturahmi kita telaga ini kita ini mampu untuk mendatangkan rahmat barakah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini salah satu jalan untuk kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa diberi kekuatan serta pertolongan Allah selalu istiqomah menjalankan segala kesunahannya. Hadirin rahimahullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat ke-10 dan 11 kalau tidak salah, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayat sallallahu alaihi. Kata Allah mengatakan dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu, wahai golongan orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah kalian semua aku tunjukkan kepada satu tijarah, satu jual beli, satu bisnis yang dengan bisnis tersebut tunjikum min 'adzabin alim, akan menyelamatkan kalian semua min 'adzabin alim, dari siksa yang sangat pedih. Kenapa di Al-Quran Allah menggunakan kalimat, menggunakan istilah tijarah, istilah bisnis, istilah jual beli kan haji? Karena memang dalam ayat yang lain Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata Allah, innallaha ashtara, sesungguhnya Allah ishtara, itu siap membeli. Allah siap membeli anfusahum wa amwalahum, terhadap diri kalian semua dan harta kalian semua. Dibelinya dengan harga apa? Bi anna lahumul jannah, dengan bayarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sedianya kita duduk di sini
posisikan kita ini lagi dalam jual beli dengan Allah. Kita penjualnya, Allah pembelinya. Jadi aktivitas yang kita lakukan selama di dunia ini kan ini kita lagi dagang. Sholat itu dagangan kita. Puasa, sedekah, thalabul ilmi, duduknya kita di sini, ini kita lagi jualan ini kan. Nanti yang beli Allah, harganya adalah harganya adalah surga. Siapa seorang yang pengen masuk surga? Semua juga pengen masuk surga kan? Jangan yang suka ibadah, hatta yang gak pernah ibadah pun kalau ditanya pasti pengennya masuk surga. Karena di surga mah enak, nggak ada yang gak enak itu kan. Satu laki-laki dari 70 suaranya gemuruh, jadi satu nasin. Suara gemuruh itu suara batu itu tersebut, dia akan menuju ke dasar jahanam itu masanya dari atas sampai ke dasar itu batu jalan itu selama 70 tahun saking gemuruh di neraka jahanam. Wah, panasnya apinya luar biasa. Itu juga biasa pengen kuno kayak kuat kayak naudzubillah kalian semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang namanya iman itu kan syaratnya harus 3. Kalau ada 3 syarat kurang, imannya kurang. Jadi syarat iman itu kan harus 3, dia tasdiqun bi qalbi. Yang pertama dia itu meyakini dengan hati. Hatinya harus yakinkan bahwa la ilaha illallah, tidak ada tempat kecuali Allah. Tidak yang memberikan makan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan sehat kecuali Allah, tidak ada yang memberi bidara kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah. Itu ditanamkan dalam hati kita kan. Karena kadang-kadang kita ini hatinya punten, iman kita ini kadang naik, kadang turun. Enggak percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi atas dasar putusan Allah. Kalau tidak ada putusan Allah, tidak akan mungkin pernah terjadi apapun itu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana fallahu ala tawakkal. Apapun yang terjadi kepada kita ini semuanya ini ada dasar atas dasar izin Allah. Atas dasar izin. Kalau Allah nggak izin, nggak mungkin terjadi. Jadi tanamkan dulu kami di sini di hati. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang bisa kecuali Allah. Biar hati ini tenang. Kan kadang-kadang kita ini gaji punten, kita kerja 20, 30, 40 tahun. Begitu pensiun baru setahun itu pensiun, waduh muntah manti. Gimana anaknya, gimana anaknya, gimana anak sekolah, gimana makannya, kayak gak punya Allah aja. Kerja 40 tahun, pensiun emberan setahun, bingung baca yang mana. Mending lagi kalau barang-barang berapa. Lagi ketemu-temu. Ini jadi yang pertama ini, tasdiqul qalbi, yakin dulu di hati kita kan. Semua yang terjadi ini semuanya karena Allah. Kalau Allah nggak izin, kamu kita terjadi kan itu aja. Jadi tenang, ya kan ya. Terus memang harusnya pasrah, ya gitu nggak perlu usaha, ya usaha kita tetap. Namanya alam dunia maka alamnya alam usaha dunia ini alam sabab. Nanti di surga itu baru nggak ada namanya usaha kata Pak Haji. Kalau di dunia Pak, ini masih alam sabab ya, alam usaha. Ya kan ya. Apapun itu perlu sebab. Kalau kita lapar, ya makan. Sebabnya untuk menghilangkan lapar itu sebabnya makan, tapi yang menghilangkan laparnya nanti Allah. Kalau kita haus kan, ya minum biar hausnya hilang. Bukan Allah nggak mampu, kan punten, bukan Allah nggak mampu. Umpamanya kan yang ngaji P ini haus, bukan Allah nggak mampu ngilangin hausnya kan itu mampu. Tapi berhubung di dunia, kalau kita hausnya pengen hilang, minum dulu. Nanti selebihnya baru serahkan ke Allah. Hilang atau tidak hilang haus tersebut. Gitu tuh kan. Samanya kita punten, kita ini Allah gak bisa, tak kasih pinter ke kita.
Allah nggak bisa ke Haji ngasih pinter ke Haji Emot, ke Haji Abdul, kasih hafal Alfiyah, ke Abang Ibnu Malik lah, ke Abang Fatul Mu'in, Adam Jubat, semua hafal. Nggak bisa ke Allah, bisa. Dan encer menurut Allah itu. Tapi kenapa kita ini diwajibkan untuk belajar? Ini namanya sababiyah nih kami. Kitanya belajar dulu, nanti selebihnya mesrahin ke Allah, serahkan ke Allah. Perkara bisa dan nggak bisa, pintar dan nggak pintar, itu baru urusan Allah. Urusan Allah. Bukan tidak bisa loh, maka semua sudah bisa. Wa inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu zat yang maha kuasa dan yang maha kuasa. Karena dunia mah alam sebab, jadi segalanya perlu sebab. Kalau pengen punya anak, dia punya istri ya kan ngaji. Udah punya istri tuh, terus didiemin aja. Ya jangan deh. Dia ruang, udah gendong. Lisannya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baginda Rasul punya paman namanya Abi Thalib, punya anak namanya Sayyidina Ali. Jadi pamannya Nabi Muhammad itu namanya Abi Thalib, dia itu ayahanda dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia bukan gak percaya, Kang Punten ngelihat ponakan seorang Rasul, percaya, sangat percaya. Kenapa? Oh tiap hari dia melihat mukjizatnya Baginda Rasul. Baginda Rasul itu kan kalau keluar dari rumah, dia itu Punten ditembak dengan matahari, tidak ada bayangan. Kenapa? Karena sinar matahari kalah dengan sinar Rasul. Dan itu tahu yang namanya Abi Thalib itu. Tapi dia itu kan hatinya percaya, mulutnya nggak mau beriman. Sampai baginda Rasul setiap malam munajat mohon kepada Allah supaya pamannya dikasih hidayah. Apa jawaban Allah? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nabi Muhammad memohonkan hidayah untuk pamannya supaya mau masuk Islam, mau beriman. Tapi berhubung catatan di sananya bahwa Abi Thalib itu nggak beriman. Apa teguran dari Allah? Jawaban dari doa Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta terhadap orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Urusan hidayah urusan saya, kata Allah. Siapa yang saya kasih hidayah itu terserah saya, kata Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang Maha tahu siapa orang-orang yang berhak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya iman itu kan dianya harus mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Paman-pamannya Rasul itu kan bukannya nggak tahu, bukannya nggak percaya, yakin percaya 100%. Kalau ponakannya itu adalah seorang Rasul, kenapa? Tapi karena nggak mau ikrar mulutnya, makanya dalam keadaan kok. Kalau hatinya mau percaya kan. Bukan namanya Abu Jahal itu bukan percaya orangnya. Bahwa dia waktu bikin lubang depan rumahnya, bikin lubang di depan pintu gini nih. Setelah bikin lubang dalam, bikin sumur, terus dia pura-pura sakit, suruh anak buahnya, suruh bilang ponakannya Muhammad, tolong bilang ponakan saya Muhammad bahwa pamannya lagi sakit, suruh tengok ke sini. Berhubung Nabi Muhammad itu orang yang baik, abepon, dibilang Abu Jahal itu sakit kan, dia itu datang. Tapi pas di depan pintu, malaikat Jibril ngomong, Muhammad, jangan lanjut. Di belakang pintu ada lubang. Abu Jahal sengaja mau menjebak kamu. Jadi setelah ketok-ketok, tapi Nabi Muhammad gak jadi masuk. Nabi Muhammad balik lagi. Ini Abu Jahal saking jajab, ngejar keponakannya, lupa kalau dia bikin lubang depan pintu. Anjlok sepeturan mualai, mudah keponakan dia kasih jebur. Maka ada yang istilah man hafara hufratan wa qafiha. Barang siapa yang menggali lubang, dia yang akan kejebur. Begitu kan ditolongin sama anak buahnya, dikasih tampar 10 meter nggak sampai, tambah 10 meter nggak sampai, tambah 10 meter nambah jeruk, nambah dalam. Sampai tolong Muhammad, tidak ada yang mampu menolong kecuali kamu Muhammad. Nabi Muhammad nggak pakai tampar, cuma pakai tangan doang kan, itu bisa diangkat. Yang namanya pamannya Abu Jahal naik ke atas,
Cuman berhubung Allah nggak ngasih hidayah kan, apa katanya begitu di atas? Muhammad, kamu itu sihirnya hebat sihir, gitu kan? Gak tidak. Hati kecilnya dia percaya, cuma mulutnya nggak mau ikrar. Makanya syarat iman yang ketiga itu kan, dia itu wafi'ul bil arkan. Kalau hatinya sudah yakin, mulutnya sudah mau berikrar, yang ketiganya wafi'ul bil arkan, dia harus mau melaksanakan segala perintah-perintah yang Allah bebankan kepada kita. Karena kita ini senang mau nggak mau kan, terus kadang jadi uang, udah kadang jadi manusia kan. Sekalipun kita nggak pesen, jadi beban yang Allah bebankan itu hanya yang dibebani hamba itu cuma manusia saja. Kita saja yang dibebani puasa kita. Kalau lihat kambing siang-siang makan, jangan iri kan. Mau dia boleh dibebani. Yang dibebani untuk ilmu itu cuma kita, manusia. Kalau kebo ngaji, ya biarin, mau nggak ada beban gitu ya. Nggak ada kewajiban. Jadi kita itu sudah kadung jadi manusia. Sekalipun satu pun nggak ada yang pesen. Siapa yang pesen pengen jadi orang? Nggak ada yang pesen. Kita ini sudah untung dijadikan makhluk Allah yang namanya manusia. Dan manusia itu wajib punten yang nantinya terbebani. Kalau kayak binatang, kayak kambing segala macam, maka enak lah begitu mati nanti di akhirat juga punten. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati, dan nanti yang disananya kan di akhiratnya itu enggak nemu surga, enggak nemu neraka. Apa dia jadinya? Dia hanya sekedar jadi debu, jadi tanah. Makanya punten orang-orang kafir, begitu dia mau disiksakan, melihat para binatang pada jadi tanah, dia mau dalam Al-Quran, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, wahai kerusakan, kuntu turaba, mudah-mudahan aku jadi tanah seperti para binatang. Ini nih kan. Jadi kita di dunia ini lagi bicara, lagi bisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama itu iman dulu kita kepada Allah dan Rasulnya, harus percaya kepadanya. Itu jualan kita yang pertama. Karena punten iman ini punten nikahnya. Iman ini adalah kunci surga. Likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati la ilaha illallah. Likulli syai'in miftahun, segala sesuatu itu kan ada kuncinya. Wa miftahul jannati la ilaha illallah, bahwa kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya sekalipun di dunia ini kan kita nakal, sholat acak-acakan, puasa bolong-bolong, tapi kalau mati menghadap Allah, dalam hati kita kan masih ada sedikit iman, itu namanya matinya kita ini membawa kunci surga. Kan baik. Artinya apa? Dulu kita nakal, maksiat iya, ibadah acak-acakan, tapi begitu kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hati kita nih kan masih ada sedikit iman. Namanya kita ini mantinya membawa kunci surga. Kalau orang itu membawa kunci surga, kan suatu saat dia akan bisa masuk surga. Karena kuncinya di bawah. Tadi kuliah saya bertahun jalan di Allah. Segala sesuatu ada kuncinya. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Sekalipun kita nakal. Karena kata baginda Rasul dalam hadis dikatakan bahwasanya yakhruju minan nar man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal iman. Yakhruju minan nar, akan dikeluarkan dari neraka. Kalimatnya fil mudhari, madinya kharaja, mudharinya yakhruju. Jadi fil mudhari itu faedahnya lil hal al istiqbal, untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, menggunakan kalimatnya fil mudhari. Jadi di situ digunakan yakhruju minan nar, akan dikeluarkan dari neraka. Maka fi qalbi mithqalu dzarratin minal iman, orang yang dalam hatinya sedikit saja masih ada.
Kenapa? Karena iman itu kan adalah kunci surga. Sekalipun di dunia neraka pasti masuk surga nanti. Perkara neraka mampir doang itu makan bayi. Tenang sedih mampir. Paling sedina ini pun kampun dan mikdaru alfasanatin mimma tahun. Jadi perkiraan satu hari akhirat itu mikdaru alfasanah, itu hitungan dunianya 1000 tahun. Sedina neraka padahal 1000 tahun di BPS kan saya. Bapak perlu aja. Makanya untuk bilang dari artinya kan sekalipun kita ini masuk neraka, punten, karena jelas Allah bikin neraka uiddat lil kafirin. Ya baca. Allah dalam neraka kan uiddat lil kafirin, dipersiapkan dina wong kafir. Allah bikin surga itu uiddat lil muttaqin. Allah persiapkan bagi orang-orang yang takwa. Allah bikin neraka disiapkan untuk orang kafir, Allah bikin surga disiapkan untuk orang takwa. Lah yang tadi nih, kadang takwa, kadang nakal, kadang sholat, kadang orang, kadang puasa, kadang orang. Tapi mati, dianya bawa kunci surga, ada iman dalam hati kan. Ini takwa enggak, kafir enggak. Bagaimana ini? Dokter katakan segala. Kuncinya dia bawa kan, berhubung dia nakal, sesuaikan. Masuk dulu biar bersih, udah bersih maka nanti udah digodok di neraka, selesai hukumannya, nanti dibawa namanya makul hayat. Insya Allah sampai isna jadi luar saja aku orang bakal mati, orang bakal luar kayak apa, ajur di neraka orang bakal mati. Orang bakal mati kalau tidak istilah mati. Selesai masa tahanan, masa hukuman, bawa ke mahul ayah, dicuci. Karena konon katanya kan persis kayak aspal. Di atas neraka persis kayak aspal, dicuci. Udah bersih, dicuci mahul ayah nama tempatnya. Udah masuk, udah bersih kan, baru disetempel. Neraka jahat. Bukan ketemu di suarga, baru kita berdoa ke neraka. Berarti residif. Makan nggak minum dan nggak perlu baju koko, nggak perlu sarung. Allah. Jadi haknya Allah itu suruh kasih ke fakir miskin. Ada 8 asnaf itu tuh. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimin wa ibn sabil wa fi sabilillah. Ada 8 asnaf Kang, tapi kalau 8-8-nya ini kan mungkin ada, karena punten zakat mah sama satu orang cukup nggak masalah. Kalaupun umpamanya di BBS nih kaya semua, yang fakir cuma satu, ya satu itu dipopor gitu juga. Jadi kalau kita sudah mencapai nisab, karena yang namanya zakat itu pun tentang niatnya tentu, hartanya tertentu, penerimanya tertentu, tidak asal harta. Rumahnya bagus, duitnya nggak punya, apa wajib zakat? Nggak wajib. Yang mau dizakatin apa? Rumah kan? Mau duitnya juga nggak punya aja. Nah kalau zakat rumah, emangnya copot pelawang, copot jendela di zakat? Iya nggak bisa kan? Kenapa? Karena rumah mah nggak wajib dizakatin. Kecuali kalau rumahnya dijual. Kalau rumahnya dijual laku 1 M, langsung keluarin potong 2,5%. Jangan nunggu tahun depan. Jual sekarang rumah ini laku 1 miliar umpama. Nanti kejakannya tahun depan. Lah nggak usah tahun depan, kalau tahun depan habis dulu. Yang pertama kali melakukan hal itu adalah umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu kan hari rayanya hari Sabtu.
Kalau hari Sabtu itu kan anak umat Nabi Musa, karena dia itu adalah seorang pelaut, seorang nelayan, kegiatannya mencari ikan di laut. Kata Nabi Musa, kalau hari Sabtu Bani Israel dilarang untuk mencari ikan di laut hari Sabtu, untuk mengambil ikan di laut dilarang. Akhirnya menghelah itu umatnya. Dia hari Sabtu tidak ambil ikan di laut, cuma hari Sabtu dia bikin seperti kolam di pinggir laut itu kolam, biar ikan pada masuk ke situ tuh. Jadi wong bengen wong Cilegon nanti pepet, ada iwake mandi. Nanti hari Minggu besok baru diambil ikan. Diomong sama Nabi Musa, jangan begitu, itu namanya helah. Musa salah saya apa? Saya sudah menurut sama Anda, Sabtu saya nggak ngambil ikan. Saya itu Sabtu cuma bikin seperti kolam parit ini, nanti Minggu baru saya ambil, namanya helah. Apa jadinya? Apa jadinya umat tersebut? Kunu kirodatan khasi. Jadilah kalian seperti monyet-monyet yang gila. Kok aja jadi monyet kan? Nih gini. Jadi dagangan kita ini kan selain iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kunci. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad di jalan Allah dengan harta kita. Kalau kita sudah mampu untuk melakukan zakat, kan keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena wa fi amwalikum haqqul lis-sa'il wal mahrum. Dalam hartamu itu ada hak orang lain. Kemudian jihad juga dengan jasad dan badan kita. Puasa kita Ramadan kan. Ini kalau bukan karena iman, dari mulai fajar sampai maghrib Pak Jemot, kalau bukan karena iman, orang kuat. Tapi bukan karena iman kan, semata-mata kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan puasa, kita laksanakan tadarus, kita laksanakan tilawah Al-Quran dan sebagainya. Ini merupakan didasari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan harapan mudah-mudahan, karena memang sudah disiapkan ya. Nanti kalau pun diterusan kaji seorang fokus gitu Pak. Bukan harus betul. Wes sekali ngobrol juga baik. Barangkali yang bisa saya sampaikan kalau bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 hari kami persawahan musawarah bayar. Terima kasih. Jadi kalau kita bukan puasa, katanya mau bayar puasanya, kita punyatan puasa karena sakit, kemudian sampai Syawal, sampai Haji, terus-terusan sakit itu ada lagi, dan terus sakit itu sampai ketemu tahun, sampai ketemu dengan tahun depan. Artinya kalau ini kalau karena dalam kitab dikatakan yang boleh memfidyah langsung, yang boleh bayar fidyah langsung kan, tanpa harus tunggu nanti. Boleh langsung bayar fidyah di hari ini pun boleh. Jadi hari ini nggak puasa, hari ini kita keluarkan fidyah. Hari ini nggak puasa, kita hari ini keluarkan fidyah. Siapa yang boleh seperti itu kan? Yang pertama, dia itu manakala seorang syekhun kabir, orang yang sudah sangat tua renta, yang tidak mungkin untuk melakukan puasa, tidak mungkin untuk melakukan puasa. Kondisinya sudah nggak mungkin. Kemudian yang kedua juga bagi yang boleh langsung mengeluarkan fidyahnya itu al-marid la yurjaburuh. Al-marid itu wong sing sakit la yurjaburuh, yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Artinya menurut vonis dokter bahwa orang ini penyakitnya nggak mungkin sembuh. Kalau seperti itu kan nggak usah kita keluarkan fidyahnya nanti di Syawal, nggak usah, langsung di bulan Ramadannya. Hari ini nggak puasa, hari ini kita keluarkan. Hari ini nggak puasa, hari ini kita keluarkan. Kalau memang menurut dokter bahwa itu divonis boten mungkin nggak mungkin sembuh. Terus kasus kata Pak Haji ini bagaimana? Kalau umpamanya nih Ramadan kemarin sakit, sampai Syawal, sampai ketemu Ramadan lagi masih sakit itu bagaimana? Karena dia tidak ada kesempatan untuk bayar, dia bayar. Kenapa? Karena dia tidak ada kesempatan. Kesempatan waktu artinya apa? Tidak ada sembuh, tidak ada sehat.
Bahkan kalau orang itu mati, kalaupun orang itu mati nih kan, dia belum qada puasa, dia belum fidyah, nggak perlu qada, nggak perlu fidyah. Kalau orang sakit Ramadan sebulan, Syawal sakit masih, sampai masuk bulan haji masih sakit, pas Muharram dia mati. Bagaimana utang puasanya? Angus, nggak perlu diqada, nggak perlu difidyah. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan baik, tidak ada kesempatan baik. Tapi kasus Kalpaji ini kalau umpama Ramadan sakit, utang katanya 5 hari, Syawal sakit, haji sakit, Muharram sakit, pas Safar sehat, pas sehat nggak dibayar utangnya 5 hari itu, sampai ketemu Ramadan nanti, premen itu bakal bayarin, itu bayarnya double, puasa jojong, fidyah jojong, keluarkan satu mud itu kan angka minimal abadi. Angka minimal ya, walal ladzi yutikuna fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Nih kan, satu mud itu minimal, tapi wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Kalau kamu nambah-nambahin itu lebih bagus. Ya kan, fidyah itu kan satu mud itu cuma telapak tangan, ambil beras telapak tangan segini kan, kasih ke fakir miskin, lagi pangan beras. Alhamdulillah hari ini tausiah dan buka puasa bersama sudah selesai. Barakallah. Sampai jumpa di lain kesempatan dan jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.